dia baru menampilkan dirinya. Ya. Dan itu saya alami. Ya, saya alami dulu. Ya. Jadi kenapa saya tahu? Karena memang saya pernah mengalami. Ya. Nanti kapan-kapan sharing ya. Hati-hati kepada Syiah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri itu namanya wad'ul yamin ala shimal, itu sunnah. Kemudian berikutnya mana sih? Wat tawajjuh. Apa ini disebut dengan tawajuh? Tawajuh itu membaca inni wajjahtu. Ya, artinya membaca membaca apa? Doa iftitah. Ya, kalau madhab Syafi'i kan pakai inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nah, tapi ada juga yang menggunakan apa? Yang menggunakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Mayoritas di sini pakai yang mana? Pakai mana? Allahumma ba'id. Ya. Itu kalau tahu artinya luar biasa tuh. Ya. Allahumma ya Allah, ba'id, jauhkanlah, baini, antara aku, wabaina, dan antara, khotoyaya, kesalahan-kesalahanku, kama ba'ata, sebagaimana engkau telah menjauhkan, bainal masyriqi, antara timur, wal maghribi, dan barat. Nah, itu kalau dihayati wah luar biasa. Baik, mungkin nanti coba ya, saya akan mengajarkan terjemah perkata sholat. Ya, kapan-kapan satu pertemuan ya, terjemah perkata sholat. Ya, dari doa iftitahnya, kemudian sujudnya dan sebagainya. Biar kita kalau pas sholat itu paham apa yang kita baca. Kemudian berikutnya wat tawajuh, yaitu membaca intinya doa iftitah. Wal isti'adzah, dan membaca isti'adzah. Isti'adzah itu apa? Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ketika apa? Hendak membaca Al-Fatihah. Kalau basmalah itu apa? Kalau basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Sama. Ya, ta'awwadza ya ta'awwadu ta'awudan. Membaca ta'awudz, ya, membaca a'udzu. Kalau isti'adzah artinya memohon perlindungan. Ya. Jadi kalau misalnya saya nyuruh, ya akhi ista'iz billah. Ista'iz billah artinya bacalah, ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Berlindunglah kepada Allah. Atau ta'awaz billah. Ya. Nah, dulu ada cerita ya, waktu saya ngaji ya, yang ngajarin tuh ayah saya. Ya, bersama teman-teman yang lain. Ayo ta'awud dulu, ta'awud. Akhirnya ta'awud. Bukan ta'awud gitu. Ta'awud itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Kalau membaca bismillah apa? Basmalah. Ayo basmalah dulu. Ya, yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah membaca alhamdulillah. Kalau tahlil membaca la ilaha illallah. Kalau tahmid alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, tahmid itu alhamdulillah. Kalau tasbih subhanallah. Kalau hauqalah la haula wala quwata illa billah. Nah, itu istilah-istilah ya. Takbir Allahu akbar. Ya. Ya. Jadi isti'adah itu sunnah hayah. Dan isti'adah cukup dibaca sekali di awal. Berikutnya tidak usah. Jadi misalnya 4 rakaat berarti di rakaat pertama saja. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan tidak usah dikeraskan. A'udzubillah, enggak usah ya. Cukup disirkan. Nah, tidak dibaca pun tidak apa-apa ya. Tapi bismillah wajib dibaca. Bismillah itu wajib dibaca. Kenapa? Karena dia bagian dari surah Al-Fatihah. Baik dibacanya secara sir atau secara jahar. Di sini ada yang bacanya dengan sir? Ada ya? Atau baca jahar? Ya? Nah, kalau saya lebih memilih jahar. Kenapa? Karena saya khawatir lupa membaca bismillahnya. Ya, khawatir lupa karena itu bagian daripada surah Al-Fatihah gitu ya. Dan Rasulullah pernah jahar, pernah sir. Artinya boleh ngambil dua-duanya. Terus kadang-kadang kalau kita lihat orang yang membacanya sir juga kedengaran. Ya, coba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kan kedengaran juga. Ya, daripada sama-sama kedengaran sekalian aja gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, sekalian aja. Ya, tapi ini silahkan boleh ya, mau sir mau jahar nggak apa-apa. Tapi harus dibaca karena dia bagian dari surah Al-Fatihah. Siapa yang tidak membaca Al-Fatihah maka sama dengan tidak sholat. La sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang tidak membaca ya Fatihatil kitab, yaitu Al-Fatihah. Yang berikutnya wal jahru, dan melafadzkan bacaan di waktu jahar, fi maudhihi, pada tempatnya. Wal jahru, dan membacakan secara jahar, fi maudhihi, pada tempat jahar. Tempat jahar itu pertama kalau zuhur itu sir semua, tidak jahar. Adakah yang membaca surah Al-Fatihah di siang hari di sholatnya? Nggak ada, kecuali sholat Jumat. Ya, kalau sholat zuhur nggak ada yang suara keras. Nah, itu bukan tempatnya. Kalau asar juga sir. Maghrib, nah rokaat 1 dan kedua. Ya. Karena dia termasuk hay'ah, berarti kalau ada imam, ya tiba-tiba tidak terdengar suara Fatihahnya, maka kita segera baca. Ya, karena apa? Khawatir imam itu lupa. Khawatir imam, karena saya juga pernah begitu. Diem gitu ya. Tapi baca itu. Baca. Perasaan saya sudah waktunya sir gitu ya. Nah, akhirnya yang di belakang bingung. Nah, jadi jaga-jaga. Kalau misalnya kok imam kok tidak segera baca. Ya. Sebetulnya tidak usah diingatkan juga nggak apa-apa. Subhanallah gitu. Nanti malah jadi bingung dia. Wah, subhanallah itu maksudnya apa? Harus turun lagi ya atau apa? Ya. Maka jaga-jaganya kita baca Fatihah. Ya. Baca Fatihah. Kalau terpaksa ternyata tiba-tiba dia sudah ruku, ya sudah ikutin. Ya, sudah ikutin. Ya. Artinya karena itu kesalahan siapa? Imam gitu ya. Nah, jadi intinya dijaharkan di waktu jahar. Wal isror fi maudhihi, dan mengsirkan. Kalau yang jahar tadi apa saja? Maghrib, isya, subuh. Ya. Sudah ya, maghrib, isya, subuh. Nah, tiga sholat itu ada yang jaharnya, tapi ada juga yang sirnya. Kemudian berikutnya tulisannya kecil. Oh, ini ya. Wal isroru, dan membaca secara sir, fi maudhihi, di tempatnya, di tempat sir, yaitu berarti di sholat duhur, di sholat asar, di sholat maghrib rakaat ketiga, di sholat isya rakaat 3-4, di sholat subuh nggak ada ya, jahar semua ya. Nah, berarti pada tempat sir itu disirkan. Kemudian wa ta'min, membaca amin. Nah, ta'min itu membaca
amin. Membaca amin itu ada beberapa tipe ya. Ada yang bacanya amin, ada yang bacanya amin. Tapi jangan baca amin. Ya. Nah, jangan baca amin. Ya. Jadi kalau amina ya'manu, amnan artinya aman. Kalau amin, amanlah. Nah, itu bukan. Jadi bacanya amin gitu ya. Atau amin gitu ya. Jadi ada dua tipe, amin atau amin. Tapi yang paling masyhur adalah amin. Nah, gitu ya. Itu sunnah hay'ah, membaca amin. Jadi para ulama berpendapat doa itu akan berefek kepada yang membaca amin. Ya, kalau ada doa bersama-sama tapi dia diem aja, tidak mengaminkan gitu ya. Nanti ya itu pendapat ya. Itu dia tidak dapat apa? Tidak dapat doanya karena tidak mengaminkan. Ya kita mengaminkan lah. Ya karena itu untuk kebaikan kita. Amin. Kemudian berikutnya wa qira'atus surah, dan membaca surah ba'dal Fatihah, setelah Al-Fatihah. Membaca surat setelah Al-Fatihah. Nah, mau surah apa terserah, mau juz amma, mau ayat yang panjang, tetapi harus disesuaikan. Kalau kita jadi imam, disesuaikan dengan siapa? Dengan makmumnya. Ya, kadang-kadang imam itu tidak peduli dengan makmumnya. Makmumnya sepuh-sepuh, tua-tua, bacaannya satu lembar. Nah, kesal semua itu ya. Besok mutung, nggak mau ke masjid. Capek sholatnya. Ya lihatlah di belakangnya siapa. Ada anak-anak kecil. Oh berarti anak-anak kecil kalau nanti kita panjang dia malah ribut. Ya malah nggak kondusif ya. Yang pendek-pendek lah ya. Jangan merasa bahwa dirinya hafid Quran. Wah panjang sekali. Ya boleh surat-surat yang lain tapi pendek-pendek lah. Meringankan orang-orang yang di belakangnya. Kecuali kalau ada kesepakatan. Ya. Kesepakatan. Jadi kumpulkan jamaah masjid semuanya. Nah, nanti kalau sudah ada kesepakatan kita sholat dengan bacaan yang panjang. Kalau semuanya sepakat ya berarti sudah disepakati. Nah, boleh. Berarti mereka yang sholat di situ sudah paham bahwa di sini panjang. Jadi kalau orang yang nggak mau panjang pindah ke masjid yang lain. Nah, jadi silakan. Iya, iya. Jadi kalau sepakat misalnya sholat tahajud 1 juz ya, atau sholat tarawih 1 juz. Kalau sudah sepakat maka orang datang tuh yang sudah siap itu, sudah siap itu. Ya. Ya. Tapi kalau makmumnya itu anak kecil, orang-orang sepuh, ya, atau di waktu Jumatan orang-orang pekerja kan terbatas waktunya kan. Ya, jadi jangan panjang-panjang, ya. Pendek saja, ya. Khutbahnya juga pendek, ya. Kecuali nanti kalau sistemnya sudah berubah, ya, bahwa sholat Jumat itu nanti ayatnya panjang. Karena sunnahnya begini, sunnah itu khutbah Jumat itu pendek dan sholatnya itu panjang, ya, sholatnya panjang. Itu sunnahnya begitu. Tapi untuk saat ini saya mengambil khutbahnya panjang, sholatnya pendek. Kenapa? Nah, karena begini. Karena saat ini menyampaikan kebenaran itu sangat sulit diterima, didengarkan oleh orang banyak. Terutama laki-laki. Karena laki-laki itu jarang males ngaji gitu ya. Laki-laki itu di majelis-majelis taklim itu banyakan ibu-ibu males gitu ya. Nah, kesempatan di hari Jumat, nah mereka kan wajib hadir lah. Nah disitulah kesempatan menyampaikan hikmah-hikmah Islam. Ya, sholatnya pendek saja. Ya. Jadi tidak, wah kamu tidak nyunah, ya kan tidak batal. Kita mencari ada sesuatu yang maslahat, ya maslahat. Tapi ada juga yang khutbahnya pakai bahasa Arab, karena Rasulullah kan bahasa Arab.
Wah, akhirnya itu ada, itu masih ada ya. Dan sholat khutbahnya sebentar sekali. Dan isi khutbahnya cuman itu saja, satu buku itu ada, buku tipis deh. Saya pernah sholat di Purwakarta ya, daerah Purwakarta nih. Itu masjidnya itu adzannya di dalam, ya, tidak kedengaran. Jadi kalau orang tuh tidak tahu jadwal sholat Jumat, wah bakal telat. Nah, terus pakai beduk gitu, duk gitu ya. Nah, terus adzan dan nggak kedengaran. Kemudian waktu khutbahnya paling 5 menit. Karena khutbahnya baca buku yang sudah ada. Isinya ya yang inti-inti saja. Ya, wasiat takwa dan terus ada pembacaan Quran ya dan sebagainya. Dan itu berbahasa Arab semua. Ya, berbahasa Arab semua dan pendek gitu ya. Nah, jadi 5 menit terus sholat berapa menit? Ya 10 menit selesai itu. Selesai. Makanya orang-orang situ, bapak-bapaknya, anak-anak mudanya itu nggak paham Islam. Pahamnya cuma sholat Jumat gitu aja. Karena hikmahnya nggak dapet. Ya, coba hari ini karena para bapak tuh aktivitasnya banyak di luar dan tidak sempat mengaji gitu ya. Maka mumpung Jumatan tuh kumpul semua, disitulah memberikan ilmu, ya, memberikan ilmu di situ. Makanya saya lebih panjang ke khutbahnya, pendek bacaannya, gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi membaca surah, ya, sekali lagi sesuaikanlah dengan kondisi yang di belakangnya. Wa takbirat dan takbir inda raf'i, ketika bangkit, wal khafdi dan ketika turun. Ya. Jadi takbir ketika bangkit dan ketika turun. Kalau ketika bangkit itu berarti dari mana? Dari sujud ke atas. Nah, jadi kalau kita misalnya sholat itu kan sujudnya berapa kali? 1 rakaat 2 kali ya. Sujud pertama, kemudian sujud kedua. Nah, ketika bangkit maka di situ takbir. Sebenarnya ketika sujud juga kan mau duduk di antara 2 sujud kan takbir juga. Jadi istilahnya takbir untuk takbir untuk bangkit dan takbir untuk ke bawah. Kalau al-khafdu itu artinya bawah. Ya, bawah. Jadi kalau misalnya bawah itu dari berdiri ke sujud. Ya, dari sujud kan bangkit ya. Bangkit berarti takbir lagi. Ketika takbir mau sujud lagi, takbir lagi. Nah, itulah takbir inda raf'i wal khafdi. Tapi di sini bisa jadi khusus kepada takbir raf'i